Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bulina kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang ketujuh, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Silahkan anak-anak ambil sikap doa yang baik, matanya tertutup, tangannya terkatup, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur kami kepadamu ya Tuhan atas hari baru, nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau perbolehkan untuk mengikuti pembelajaran daring. Berkati akal budi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, Bulina akan menyampaikan tentang renungan harian APP. Renungan harian APP hari Senin tanggal 22 Maret diambil dari ayat nasnya diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayatnya yang ke-11. Kasih yang menyelamatkan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Anak-anak, kita pun dapat bersikap seperti Yesus, tidak menghukum teman, saudara, dan tetangga yang telah berbuat salah. Kita mampu mengampuninya dan mau bersikap rendah hati. Marilah pada masa Prapaskah ini kita meneladani Yesus, mengembangkan sikap kasih yang mampu mendatangkan keselamatan bagi sesama dan jangan mudah menghakimi sesama yang bersalah. Amin. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, nanti anak-anak akan belajar tentang permainan pipa sumur. Nanti anak-anak diminta dapat menjelaskan permainan pipa sumur. Kemudian yang kedua, anak-anak diminta membuat cerita berdasarkan gambar secara berurutan. Kemudian yang ketiga, anak-anak akan belajar tentang menyatakan pecahan. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini ada sekelompok anak-anak yang sedang melakukan permainan. Permainan apa yang dilakukan oleh anak-anak ini? Yang dilakukan adalah bermain pipa sumur. Permainan pipa sumur ini merupakan salah satu contoh permainan berkelompok. Karena permainan pipa sumur ini termasuk permainan berkelompok, tentunya dibutuhkan sikap kerjasama satu dengan yang lainnya agar permainan ini dapat berhasil. Nah, kemudian alat apa saja yang digunakan dalam permainan pipa sumur ini? Alat yang digunakan adalah pipa. Nah, dari gambar ini, bagaimana cara kita bermain pipa sumur? Caranya yang pertama, anak-anak silahkan membentuk suatu kelompok yang terdiri dari 5 orang. 1 orang bertugas menyiramkan air ke dalam pipa yang sudah diberi lubang di beberapa sisinya. Dan anak yang lain bertugas menutupi lubang pada pipa hingga pipa terisi penuh. Makanya seperti yang sudah Bulina sampaikan tadi, agar permainan ini berhasil dibutuhkan namanya kerjasama antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Nah, untuk melakukan permainan pipa sumur ini, kita juga perlu melakukan gerakan pemanasan. Siapa yang masih ingat apa tujuan pemanasan itu dilakukan sebelum berolahraga? Ya, tujuannya agar otot-otot kita tidak cedera. Nah, gerakan pemanasan apa yang dilakukan dalam permainan pipa sumur ini? Yang pertama, silakan perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gerakan memutar. Apa itu gerakan memutar? Gerakan kedua tangan direntangkan ke samping kanan dan kiri.
Kemudian memutar bagian tubuh perut ke arah kanan dan kiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan menekuk, yaitu gerakan menekuk satu kaki ke arah depan dan dilakukan bergantian dengan kaki sebelahnya. Jadi gerakan memutar dan menekuk satu kaki ini diperlukan dalam permainan pipa sumur agar otot-otot kita tidak cedera. Nah, sekarang kita akan belajar membuat cerita berdasarkan gambar secara berurutan. Nah, di sini coba perhatikan gambar secara berurutan. Yang pertama ini ada 2 burung. Ya. Kemudian ini 2 burung ini sedang melakukan aktivitas. Kemudian di sini burung itu sedang melakukan aktivitas dengan ayam. Kemudian ini ada ayam jantan. Nah, dari gambar ini kita bisa membuat cerita. Coba anak-anak perhatikan contoh yang Bu Lina sampaikan ini. Bu Lina akan menceritakan gambar ini secara berurutan. Ada 2 burung yang selalu hidup bersama di sebuah pohon. Nah, sesuai dengan gambar yang pertama. Nama kedua burung itu adalah Rara dan Riri. Rara adalah burung yang rajin, sedangkan Riri burung yang pemalas. Rara menasihati Riri supaya bangun pagi dan mencari makan. Suatu hari, Rara menasihati Riri supaya bangun pagi dan mencari makan. Suatu hari Rara mengajak Riri melihat bu ayam yang sedang mengais tanah dan di situ banyak cacing. Bu ayam mengajak Rara dan Riri untuk makan cacing bersama. Sejak saat itu, Riri akan berjanji bangun pagi dan mencari makan. Nah, itu adalah cerita yang Bu Lina sampaikan berdasarkan gambar tersebut. Nah, untuk selanjutnya, kita masih akan belajar tentang pecahan. Bu Lina yakin dan percaya anak-anak sudah sangat paham dengan pecahan. Ayo, siapa yang masih ingat dengan konsep dasar pecahan? Pecahan artinya satu benda utuh dibagi atau dipotong menjadi bagian yang sama besar. Seandainya itu tidak dibagi menjadi bagian yang sama besar atau tidak dipotong menjadi bagian yang sama besar, apakah itu bisa disebut sebagai pecahan? Jawabannya adalah tidak. Karena pecahan adalah satu benda utuh dibagi atau dipotong menjadi bagian sama besar. Itu adalah pecahan. Pecahan yang sudah kita pelajari kemarin ada pecahan 1/2 atau setengah, 1/3 atau sepertiga, 1/4 atau seperempat. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Bu Lina memiliki piala. Banyak piala di atas ada berapa jumlahnya anak-anak? 1, 2, 3. Ada 3 piala. Banyak piala juara 1 dari seluruh piala menunjukkan pecahan. Nah, 1 per jumlah keseluruhannya ada berapa pialanya? Ada 3. Jadi, banyak piala juara 1 dari seluruh piala menunjukkan pecahan 1/3. Kemudian contoh yang kedua. Banyak benda di atas ada berapa ini jumlahnya? 1, 2. Banyak sapu dari seluruh benda menunjukkan pecahan. Sapunya ada 1, berarti kita tulis di sini. Bendanya ada berapa jumlahnya? Ada 2, berarti 1/2 atau setengah. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Bu Lina memiliki penghapus. Kita akan hitung banyak penghapus papan tulis di atas ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 penghapus. Banyak penghapus warna merah. Warna merahnya ini. Ada berapa warna merahnya? Ada 1 dari seluruh penghapus menunjukkan pecahan. Yang warna merah adalah 1. Seluruh pecahannya ada 4. Berarti 1/4. Nah, anak-anak,
Itulah tadi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi tadi kita hanya belajar tentang bagaimana cara permainan pipa sumur, kemudian bagaimana cara kita membuat cerita berdasarkan gambar, kemudian kita juga mengulang tentang konsep pecahan. Nah, anak-anak, sekarang silakan pejamkan mata kalian masing-masing. Kita akan melakukan refleksi sebentar tentang apa yang sudah kita laksanakan hari ini. Apakah tadi anak-anak sudah berdoa sebelum melaksanakan kegiatan? Apakah anak-anak sudah paham tentang materi cara bermain pipa sumur? Tentang bagaimana cara membuat cerita berdasarkan gambar? Tentang bagaimana menyatakan pecahan secara benar? Sikap apa yang anak-anak dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan refleksi itu di dalam hati kalian masing-masing. Nah, untuk aksi nyata kita pada hari ini, silakan anak-anak selalu menerapkan hidup rukun dimanapun kalian berada. Terhadap perbedaan yang ada, kalian wajib saling menghormati dan menghargai. Nah, anak-anak, untuk penilaian hari ini, Bu Lina hanya akan memberikan satu tugas. Tugasnya adalah silakan nanti anak-anak membuat gambar persegi atau lingkaran. Kemudian, bagilah gambar tersebut sehingga menunjukkan pecahan setengah, pecahan sepertiga, pecahan seperempat. Caranya bagaimana? Kalian gambar, tunjukkan. Yang menunjukkan pecahan setengah, pecahan sepertiga, pecahan seperempat. Nanti silahkan diarsir pada bagian yang menunjukkan pecahan itu. Jadi nanti bisa dalam bentuk persegi atau lingkaran. Karena ini soalnya dalam bentuk setengah, sepertiga, seperempat, jadi nanti kalian menggambarnya ada 3. Ingat, ketika menggambar konsep pecahan harus dibagi sama besar. Jika anak-anak menggambarnya membaginya tidak sama besar, berarti itu bukan pecahan. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Kami akan mengerjakan tugas kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memelihara hidup kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.